不亚于泰坦领域。如此级别就对黑暗领域有极强的克制作用。这是暗魔邪神虎。一定，如果他已经死了，他的后人我会成为世间最强者，击败他，在天使剑下，定会败在天。Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys. Jernih gitu, kayak mulus lah kayak tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita Solennya, oke? Oke guys, welcome back to Cakra Diva atau Ginosis dalam pembahasan alur cerita Solen Dunia Ro episode ke-243. Di episode sebelumnya diceritakan bagaimana Tansan pada akhirnya mampu menghentikan dendam kesumat antara 4 klan atribut tunggal dengan sekte Hautian yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Baru setelah memastikan kedua sektenya bisa berbaur dan tidak lagi bersengketa, Tansan pun memulai perjalanannya mencari cincin roh untuk Palu Hautian sebagai bekal untuknya melanjutkan ujian Dewa Laut. Sementara itu Qian Rensu sudah masuk level ke-9 ujian Dewa Malaikat dan tinggal satu langkah lagi menuju lahirnya Dewa Malaikat yang baru. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana keberlanjutan ujian ke-9 Dewa Malaikat Qian Rensu, juga perjalanan Tansan di hutan pertarungan bintang yang membuatnya bertemu dengan monster roh sekuat Daming dan Erming. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos kuy. Sebagaimana kebulatan tekad Qian Rensu untuk melanjutkan ujian Dewa Malaikat, sekarang Putri Sematawayang Bibidung itu telah melewati pintu pewarisan dan akan segera memulai ujian ke-9-nya. Segera setelah memasuki pintu pewarisan, Qian Rensu mendarat di sebuah tempat gelap yang begitu sepi seolah tidak ada eksistensi selain dirinya di sana. Sambil memikirkan topik ujian yang akan dia jalani, Qian Rensu mengingat pesan Dewa Malaikat bahwa dia memiliki 3 halangan yang begitu sulit dia lewati dalam hatinya sebelum tiba-tiba saja lantai tempatnya berpijak mulai mengeluarkan cahaya emas dan muncul cahaya warna-warni di sekitar Qian Rensu menandakan bahwa ujian ke-9 akan segera dimulai. Tidak hanya suasana di sekitarnya yang berubah, bulu terakhir yang tertinggal dari tubuh kakeknya Qian Dolio juga terasa semakin kental cahaya emasnya, membuat Qian Rensu berpikir, apakah keberadaan kakeknya merupakan satu halangan yang Dewa Malaikat maksud sulit dilalui dalam hatinya? Qian Rensu menyimpulkan bahwa halangan pertama mungkin saja adalah kepedihan yang dia rasakan untuk melanjutkan langkah setelah mengorbankan nyawa keluarga yang paling berharga untuknya. Namun Qian Rensu sudah bertekad bahwa apapun yang terjadi dia tidak akan menyerah, entah itu untuk kakeknya atau untuk dirinya sendiri. Segera setelah Qian Rensu menunjukkan ketegaran hatinya, secara bertahap muncul bayangan Dewa Malaikat di hadapannya yang memuji ketabahan Qian Rensu serta kepercayaan besar yang diberikan Qian Dolio kepada cucunya yang telah mewujudkan impiannya tersebut. Dewa Malaikat mengingat bahwa sepanjang hidupnya Qian Dolio telah menjadi sosok pemuja yang setia, dan oleh karena itulah dia ingin melakukan satu hal terakhir untuk Qian Dolio, yaitu membagikan memori kehidupannya kepada Qian Rensu. 这是抵达太阳，愿星光指引。 Melihat bagaimana memori kehidupan kakeknya kembali diputar, tentunya rasa pedih, kehilangan sekaligus rindu tiada tara kembali menggerogoti hati Qian Rensu.
calon pewaris Dewa Malaikat itu masih menikmati inci demi inci memori kakeknya. Hingga tiba-tiba saja bulu emas yang dia genggam terbang dari telapak tangannya dan menjatuhkan diri di sepotong ingatan seolah ingin memperlihatkan ingatan itu kepada cucunya. Ternyata ingatan itu memperlihatkan bayangan punggung ramping seorang wanita terindah yang pernah mendiami lubuk hatinya di masa lalu sekaligus berbagi takdir yang sama dengannya sebagai pemuja besar Dewa Laut Bo Sai Si. Diperlihatkan dalam memori itu bagaimana Qian Doliu memendam rasa kepada Bo Seishi sementara sang pemuja besar dewa itu tidak pernah mengalihkan pandangannya sama sekali dari sosok pendiri sekte Haotian Tang Chen. Nah, jadi yang masih bingung, dulu Tang Chen sama Qian Doliu itu sama-sama suka sama Bo Saishi ya. Tapi sayangnya Tante Bo cuma suka sama Eyang Tang Chen. Jadilah cinta Qian Doliu bertepuk sebelah spion. Dalam merespon dua kakek-kakek yang menyatakan cinta kepadanya itu, Bo Saishi memberikan syarat bahwa siapapun yang lebih dulu mencapai tahap 100 Master Roh, maka dialah yang berhak untuk memiliki hatinya. Selain memang mengakui kemampuan Tang Chen dari lubuk hatinya yang terdalam, perasaan patah hati itu juga membuat Qian Doliu terus menjadikan Tang Chen sebagai rival seumur hidupnya dan berjanji akan mengalahkan Tang Chen apapun yang terjadi. Kalau pada akhirnya hubungan rivalitas itu masih belum berakhir dan Qian Doliu udah meninggoy lebih dulu, maka Qian Doliu bersumpah bahwa nanti akan ada keturunannya yang melanjutkan rivalitas itu dan untuk mengalahkan Tang Chen. Mendengar marga Tang yang turut mewarnai ingitan kakeknya, serta palu Haotian yang digenggam kokoh oleh sosok Tang Chen ini, Qian Rensu jadi paham jika perselisihan di antara suku malaikat dan sekte palu dewa memang sudah terjadi sejak dahulu. Hal itu membuatnya berpikir bahwa aura rivalitas besar yang dia rasakan kepada Tang San menjadi suatu hal yang wajar dan mendorong Qian Rensu untuk menjadi semakin berambisi mengalahkan Tang San untuk membalas semua kegagalan dan rasa malu yang telah diberikan calon pewaris Dewa Laut itu kepadanya di masa lalu. Sementara itu orang yang disebut-sebut namanya oleh Qian Rensu sekarang sudah tiba di hutan pertarungan bintang dan memulai perburuannya untuk mencari cincin roh palu Haotian. Hal ini memang tidak terhindarkan karena Tang San perlu mengumpulkan cincin dan tulang roh sebanyak mungkin untuk membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Karena sejauh ini palu Haotian telah memiliki 3 cincin roh, Tang San berencana mencari 5 cincin roh lain sebelum memulai ujian dan melengkapi cincin roh ke-9-nya dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam yang harus dia kalahkan nanti. Tang San juga berencana mengumpulkan cincin roh dari monster bertipe kekuatan agar memudahkannya dalam melatih teknik palu Sumeru peninggalan Tang Ho. Sementara Tang San berpikir tentang rencananya mengumpulkan cincin roh, tiba-tiba saja Tang San merasakan aura korosi yang begitu kuat menguar di area tengah hutan dan menemukan banyak sekali tumbuhan atau monster roh lain yang mati karena efek dari energi korosi tersebut. Aura korosi itu semakin kuat seiring Tang San masuk semakin dalam ke area hutan pertarungan bintang. Merasa dia akan bertemu mangsa yang cocok untuk diolah menjadi cincin roh, Tang San mau tidak mau jadi tertarik untuk melihat monster macam apa yang akan mengeluarkan energi berbahaya seperti ini. Akhirnya pewaris Dewa Laut itu pun mengaktifkan kemampuan piramida lautnya menyusur ke area lebih dalam dari hutan pertarungan bintang dan menemukan bahwa monster roh ini mampu menciptakan medan rohnya sendiri.
Menurut pengetahuan Tansan, jika ada monster roh yang memiliki kekuatan sebesar ini hanya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Di antara dia adalah monster roh tingkat tinggi atau telah berkultivasi selama ratusan tahun. Aura yang dikeluarkan monster ini sangatlah pekat dan gelap, membuat Tansan bersyukur memiliki Trisula dan cahaya Dewa Laut yang mampu menghalau medan gelap milik monster roh kuat ini. Yang membuat Bagong adalah, dari penilaian Tansan, monster roh ini baru berusia 60.000 tahun. Hal ini mengartikan jika monster roh sudah memiliki kemampuan mengembangkan medan di usia semuda itu, maka bisa jadi dia akan bertemu dengan monster roh sekuat Kera Titan dan Sanca Biru Langit, alias mantan dedengkot hutan pertarungan Bintang Daming dan Erming. Dan ternyata 巨猿和天青牛蟒，其实力应该不亚于他们的领域。既然如此级别就用黑暗领域，有极强的克制作用。这是暗魔邪神虎。 Mantap, udah ketemu calon cincin roh aja nih Tansan. Oke, sekarang kita move on lagi ya, balik ke kuil malaikat sejati alias ingatan Qian Dolu yang masih berputar di Pulau Dewa Laut. Sekarang ingatan itu menunjukkan bagaimana Tanchen pergi dari Pulau Dewa Laut untuk mewujudkan syarat dari Bosaishi, yaitu mencapai level 100 Master Roh. Bosaishi yang merasakan Tanchen benar-benar hengkang dari Pulau Dewa Laut auto merasa kehilangan dan berusaha mengejar langkah ketua sekte Hautian sekuat itu, namun langkahnya sedikit terlambat untuk menghentikan Tanchen. Qian Dolu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat bagaimana Tanchen dengan begitu bodohnya menganggap serius permintaan Bosaishi. Nah, ternyata Tanchen ini salah paham, guys. Bosaishi memberikan syarat itu sebenarnya untuk menolak Qian Dolu dan menunjukkan kalau laki-laki yang dia sukai adalah Tanchen. Kenapa begitu? Karena menjadi Master Roh level 100 mengharuskan seorang Master Dunia Roh menjadi dewa kayak yang udah kita bahas beberapa episode lalu itu loh. Masih ingat kan? Sementara bagi pemuja besar dewa seperti dirinya dan Qian Dolu, mencapai level 100 adalah sebuah kemustahilan. Karena itulah, sampai mati atau sampai melanjutkan pewarisan, pemuja-pemuja besar ini hanya bisa mentok aja di level 99. 我很羡慕他，自由、强大，可以去追逐自己想要的生活。 Meskipun Tanchen memang sebodoh itu, ya mirip-mirip tipis-tipis sama-sama bego. Itu karena tidak memahami kode kerasnya Bosaishi tetap memendam kekaguman melihat sosok Master Roh yang begitu kuat dan bebas seperti Tanchen yang sangatlah berbeda dengan kehidupannya sebagai seorang pemuja besar. Sebenarnya bisa aja Bosaishi mengubah takdirnya dengan berhenti menjadi pemuja besar dan hidup bahagia bersama Tanchen, happy ever after gitulah ya. Tapi kalau Bosaishi sama Tanchen, maka Tansan gak akan lahir dan Solen gak akan ada ya guys ya. Maksudnya kalau Bosaishi mengubah takdirnya, maka hal itu sama aja dengan dia mengkhianati semua perlindungan dan keamanan yang sudah diberikan Dewa Laut kepadanya. 你心中最重要的永远是天。我们站在离神最近的地方，享受着神的庇护。 Bosaishi berpikir bahwa sebesar apapun rasa sayangnya pada orang lain, Dewa Laut tetap akan menjadi sosok nomor satu di dalam hidupnya. Dan pemuja Dewa Laut itu yakin kalau Qian Dolu sebagai sesama pemuja besar pasti memahami apa yang dia maksud. Qian Dolu hanya bisa menghela napas. Sekarang dia paham kenapa sebelumnya Bosaishi tidak mau memberitahu bagaimana cara menjadi dewa kepada Tanchen. Alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah Bosaishi tidak ingin Tanchen hidup terikat ataupun melihat orang-orang yang dia sayangi menghilang di hadapannya. Meskipun Bosaishi tidak akan pernah bisa menjadi dewa, pemuja besar Dewa Laut itu sudah sangat paham betapa sepi dan sulitnya jalan yang harus diambil seseorang untuk menjadi seorang dewa. 你不希望他被束缚，唐晨传承海神神器的方式了。
Kehilangan orang yang dia sayangi itu maksudnya karena kalau Tang Chen mau menjadi penerus Dewa Laut, maka mau nggak mau Bosaisi harus mengorbankan diri kali ya. Kayak yang dilakuin sama Qian Doliu untuk membuka ujian level ke-9. Sebagai sesama pemuja besar, Qian Doliu jelas memahami dengan baik apa yang sebenarnya diungkapkan oleh Bosaisi. Dia juga tahu betapa besar kesepian dan kesulitan yang harus dirasakan oleh seorang penerus dewa, sebagaimana yang sudah dia lakukan kepada Qian Rensu saat ini. Namun Qian Doliu berharap siapapun yang akan dia pilih sebagai penerus dewa malaikat kelak tidak akan menganggap jalan ini sebagai penderitaan dan mampu menghadapi takdir yang dengan kuat. 无法放下的责任和想要改变的希望，坚强地走下。 Qian Rensu hanya bisa meraung dan menghabiskan seluruh air matanya melihat bagaimana kenangan dan harapan-harapan Qian Doliu kepadanya sudah ada sejak bahkan kakeknya itu belum kawin. Bagaimana kakeknya sudah menerima seluruh takdirnya dengan berlapang dada dan terus mengudarakan harapan bahwa siapapun yang akan menyambut takdir menjadi penerus dewa malaikat di masa depan itu mampu menjalani garisnya kehidupannya dengan tegar. Mungkin kakeknya tidak menyangka jika cucunya sendirilah yang akan menghadapi takdir pahit tersebut. Namun dengan mengetahui kenangan ini, tekad Qian Rensu menjadi semakin kuat dan semakin yakin untuk mewujudkan harapan kakeknya sesakit dan sesulit apapun jalan yang harus dia lewati. 一定会，如果他已经死了，他的后人我会成为世间最强者，击败他，在天使剑下定会败在天。 Edian! Bosaisi ini kok bagong juga ya. Pertama bilang yang mau ngegebet dia harus jadi dewa, tapi dia nggak mau jadi dewa. Apa emang kaum Hawa itu tuh emang suka ngode-ngode ya, mau di dunia nyata ataupun di dunia Donghua gitu. Oke, di episode mendatang kita akan lihat bagaimana Tan San baku hantam dengan harimau dewa iblis ke-8. Sementara Qian Rensu masih harus menghadapi hambatan-hambatan dalam hatinya hingga mengetahui rahasia besar bahwa Bibi Dong adalah sosok pembunuh Qian Sunji yang sebenarnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Penasaran? Iya, udah tungguin aja update pembahasan alur cerita Solen Dunia Roh hanya di Cakra Diva ya. Gnosis ya. Nanti tanggal berapa ya? Tanggal 11 baru bisa di Cakra Diva guys, Solennya guys. Ya moga aja ya bisa secepat. Yaudah ya, Rama di sini pamit, bye bye.